datang di Podcaster, podcast seru-seru. Podcast seru-seru. Nih, bicara seru-seru, tapi isinya juga tetap ada ilmunya nih. Hari ini kita akan membahas topik tentang yang dekat dengan kita semua, yaitu bahasa Indonesia. Tapi sebelum masuk ke topik, kita perkenalkan dulu ya. Nama saya Ariel. Nama saya Rahman. Bahasa Indonesia kan sering kita pakai setiap hari gitu. Jadi apakah kita sudah menggunakan dengan baik dan benar? Mari kita bahas di podcast ini. Oke, masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang penggunaan bahasa Indonesia nih yang baik dan benar di sekolah. Bukan hanya di sekolah aja ya, tapi mungkin bisa di kantor, di kerjaan atau di kampus. Oke, teman-teman semua pasti tahu lah ya, kenapa masih banyak pelajar yang kesulitan dengan pelajaran bahasa Indonesia nih. Contohnya, pernah nggak sih kalian mendengar pelajar yang masih berada di lingkungan sekolah menggunakan bahasa gaul atau bahkan mencampur bahasa dengan bahasa asing? Wah, pasti sering banget sih didengarnya. Sudah pasti ya itu ya. Banyak dari kita yang masih sering nih melakukan kesalahan dalam penulisan dan tata bahasa juga. Nah, menurut Anda gimana? Apa sih yang menyebabkan hal ini bisa terjadi gitu? Wah, menurut saya sih penyebabnya itu karena adanya dari internet ya. Jadi banyak penggunaan bahasa internet tuh yang kurang untuk bahasa intinya bahasa Indonesia. Jadi kurang kesadaran bagi kita untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sebagai identitas nasional. Nah, betul sekali ya. Penggunaan bahasa gaul yang marak di media sosial ini juga membuat banyak remaja nih terbiasa menggunakan bahasa yang santai dan tidak baku dalam percakapan nih hari ini dan percakapan hari-hari, bahkan dalam tulisan. Nah, bagaimana ya cara kita menyesuaikan bahasa dengan perkembangan zaman tanpa mengabaikan kaidah bahasa Indonesia ini? Iya, ditambah lagi praktik penggunaan bahasa Indonesia yang kurang. Sehingga kurang diberikan kesadaran bahasa Indonesia. Ditambah lagi kurangnya praktik bahasa Indonesia. Dikarenakan bahasa Indonesia terlalu teoritas. Jadi praktik sehingga penggunaan bahasa Indonesia kurang tepat. Kurangnya praktik sehingga siswa tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan penggunaan bahasa Indonesia, sehingga siswa kurang mendengar. Pertama, untuk membuat bahasa Indonesia menjadi lebih menarik yaitu menggunakan metode inovatif. Kita bisa melakukan diskusi kelompok, permainan bahasa Indonesia, dan proyek yang kreatif. Wah, setuju banget ya. Kita juga bisa meningkatkan nih praktik bahasa Indonesia seperti guru menciptakan suasana kelas yang kondusif untuk beberapa bahasa Indonesia. Jadi kayak sering lah kita mengadakan debat atau presentasi dalam kelas. Wah, bermanfaat banget sih. Ada solusi penambahan nih. Ada solusi nih penambahan dari gua. Jadi menurut gua nggak hanya guru yang pelajari siswa untuk berbahasa yang baik. Sebagai orang tua di rumah juga harus memberi anaknya berbahasa yang baik dan benar. Nah, itu beberapa tantangan yang kita hadapi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di segmen ini. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas pentingnya pengajaran bahasa Indonesia untuk generasi muda. Jangan lewatkan. Oke, kita lanjut lagi ke topik yang berikutnya. Pentingnya pengajaran bahasa Indonesia untuk generasi muda. Nah, teman-teman, yuk kita beralih ke bagian kedua ini, yaitu tentang pentingnya pengajaran bahasa Indonesia untuk generasi muda. Kenapa sih bahasa Indonesia penting banget? Yuk kita bahas bersama. Bahasa Indonesia itu lebih dari sekedar alat komunikasi, bukan sih? Betul sekali. Bahasa Indonesia itu merupakan identitas nasional kita. Bayangkan jika kita tidak memiliki bahasa persatuan nih, bagaimana kita bisa saling memahami dan bersatu?
Bahasa Indonesia itu perangkat kita sebagai bahasa yang beragam, sangat berperan penting dalam menjadi keutuhan bahasa Indonesia dan memperkuat rasa persatuan di tengah beragamnya budaya dan suku bangsa di Indonesia. Nah, dengan menguasai bahasa Indonesia nih yang baik juga akan membuka peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan daya asing kita di tingkat nasional maupun internasional. Betul banget. Bahasa Indonesia juga menjadi alat untuk melestarikan budaya dan sejarah bangsa kita. Bayangkan kalau kita tidak bisa membaca karya sastra atau sejarah bahasa Indonesia karena tidak memahami dengan bangsanya. Nah, namun apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia ini? Tidak menjaga dan membanggakan bahasa Indonesia, kita akan beresiko kehilangan kebahasaan budaya bangsa. Bahasa Indonesia adalah cerminan dari budaya, Jika bahasa Indonesia terus tergerus oleh bahasa asing, maka budaya kita akan terancam. Selain itu, kita akan kesulitan berkomunikasi antar generasi, juga akan menjadi masalah yang serius. Nah, makanya kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting nih dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca karya penulisan bahasa Indonesia, diskusi kelompok, atau mengadakan lomba penulisan dan debat untuk melatih kemampuan berbahasa kita. Oke. Dari diskusi topik yang kedua ini, kita dapat menyimpulkan nih bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mari kita jadikan bahasa Indonesia ini sebagai warisan yang kita banggakan dan terus kita lestarikan untuk generasi mendatang. Di segmen selanjutnya kita akan membahas perspektif guru dan siswa tentang pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke topik yang berikutnya. Pentingnya pengajaran bahasa Indonesia untuk generasi muda. Nah, teman-teman, yuk kita beralih ke bagian kedua ini, yaitu tentang pentingnya pengajaran bahasa Indonesia untuk generasi muda. Kenapa sih bahasa Indonesia penting banget? Yuk kita bahas bersama. Bahasa Indonesia itu lebih dari sekedar alat komunikasi, bukan sih? Betul sekali. Bahasa Indonesia itu merupakan identitas nasional kita. Bayangkan. Jika kita tidak memiliki bahasa persatuan nih, bagaimana kita bisa saling memahami dan bersatu? Bahasa Indonesia itu perangkat kita sebagai bahasa yang beragam, sangat berperan penting dalam menjadi keutuhan bahasa Indonesia dan memperkuat rasa persatuan di tengah beragamnya budaya dan suku bangsa di Indonesia. Nah, dengan menguasai bahasa Indonesia nih yang baik dan juga akan membuka peluang kerja yang lebih luas dan meningkatkan daya kita di tingkat nasional maupun internasional. Betul banget. Bahasa Indonesia juga menjadi alat untuk melestarikan budaya dan sejarah bangsa kita. Bayangkan kalau kita tidak bisa membaca karya sastra atau sejarah bahasa Indonesia karena tidak memahami dengan bangsanya. Nah, namun apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia ini? Nah, kalau kita tidak menjaga dan membanggakan bahasa Indonesia, kita akan beresiko kehilangan kebahasaan budaya bangsa. Bahasa Indonesia adalah cerminan dari budaya. Jika bahasa kita terus tergerus oleh bahasa asing, maka budaya kita akan terancam. Selain itu, kita akan kesulitan berkomunikasi antar generasi, juga akan menjadi masalah yang serius. Nah, makanya kita sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting nih dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Kita bisa memulai dari hal-hal kecil seperti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca karya penulisan bahasa Indonesia, diskusi kelompok, atau mengadakan lomba penulisan dan debat untuk melatih kemampuan berbahasa kita. Oke, dari diskusi topik yang kedua ini, kita dapat menyimpulkan nih bahwa bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita.
kita. Mari kita jadikan bahasa Indonesia ini sebagai warisan yang kita banggakan dan terus kita lestarikan untuk generasi mendatang. Di segmen selanjutnya, kita akan membahas perspektif guru dan siswa tentang pelajaran bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke topik yang berikutnya ya. Perspektif guru dan siswa tentang pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas dari perspektif guru dulu nih. Bagaimana sih pandangan seorang guru mengenai pelajaran bahasa Indonesia? Guru itu pastinya berharap agar siswanya juga bisa menguasai dengan bahasa yang baik. Menurut Anda gimana? Apa tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam mengajarkan bahasa Indonesia? Menurut saya sih salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membuat pelajaran bahasa Indonesia lebih menarik dan tidak membosankan. Karena itu kita tahu banyak siswa yang menganggap bahwa bahasa Indonesia itu membosankan, apalagi kalau materi yang diajarkan terlalu teoritis dan tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari mereka. Betul, padahal pelajaran bahasa Indonesia ini seharusnya menyenangkan. Oke. Loh, guru bisa kok mengajarkan siswa untuk berdiskusi tentang isu-isu terkini atau bahkan membaca karya sastra yang relevan dengan pengalaman mereka. Lalu, apakah ada metode tertentu yang bisa membantu pembelajaran lebih efektif? Menurut beberapa guru-guru sih, metode yang inovatif seperti diskusi kelompok, permainan bahasa, dan proyek kreatif bisa jadi solusi. Selain itu, penting juga untuk sering mengadakan kegiatan yang melibatkan siswa dalam berbicara seperti debat dan presentasi. Ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berbahasa, tetapi membangun rasa percaya diri siswa. Nah, tadi kita udah membahas nih dari perspektif guru. Sekarang kita beralih ke perspektif siswa. Gimana sih menurut kalian tentang pelajaran bahasa Indonesia di sekolah? Apakah kalian merasa pelajaran ini penting dan menyenangkan? Kalau dilihat dari sisi siswa sih, banyak yang menganggap pelajaran bahasa Indonesia itu membosankan karena terkadang materi yang disampaikan terlalu teori, seperti tata bahasa dan penulisan yang bikin pusing. Banyak juga yang merasa tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita. Wah, iya juga ya. Saya juga pernah mendengarkan teman-teman yang mengeluh soal itu. Tapi kalau dipikir-pikir, pelajaran Indonesia itu sangat penting loh. Seharusnya kita bisa lebih menyadari betapa besarnya peran bahasa dalam membentuk identitas kita sebagai bangsa. Oh my God! Wow! Bagaimana menurut Anda nih? Apa sih yang bisa membuat pelajaran ini lebih menarik gitu? Wah, menurut saya sih salah satu hal yang bisa membuat pelajaran bahasa Indonesia lebih menarik adalah memanfaatkan teknologi, misalnya melalui video pembelajaran atau aplikasi yang membantu kita untuk memahami tata bahasa, kosakata, dan pembelajaran sastra dengan cara yang lebih Selain itu, kalau ada lomba menulis atau debat melibatkan bahasa Indonesia, pasti lebih seru tahu. Wah, setuju banget. Teknologi bisa menjadi alat yang sangat membantu nih dalam pembelajaran. Dan sepertinya banyak siswa yang ingin lebih banyak praktik langsung menggunakan bahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Dengan begitu, mereka bisa lebih merasa terhubung dengan materi yang diajarkan. Oke, dari topik yang kita bahas tadi semua, kita dapat menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai alat komunikasi, identitas nasional, dan perekat bangsa yang beragam. Pengguna bahasa Indonesia yang baik dan benar memang menghadapi tantangan terutama di kalangan pelajar yang dipengaruhi oleh perkembangan media sosial dan kurangnya praktik bahasa Indonesia di sekolah. Namun, penting bagi kita untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia agar tidak tergerus oleh pengaruh bahasa asing, serta untuk melestarikan budaya bangsa dan mempererat persatuan. Mari kita mulai dari diri kita sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ajak teman, keluarga, dan orang sekitar untuk lebih aktif menggunakan bahasa Indonesia yang benar, baik dalam percakapan maupun tulisan. Selain itu, kita bisa menggunakan inovasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, seperti mengikuti diskusi, lomba menulis, dan kegiatan yang melatih kemampuan bahasa Indonesia. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian bahasa Indonesia untuk generasi yang akan datang. Ayo, kita banggakan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya yang kita lestarikan bersama.
Sekian, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan memberikan wawasan baru untuk kita semua. Kalian juga bisa nih berbagi podcast ini ke teman-teman atau keluarga yang mungkin tertarik dengan topik yang kita bahas kali ini. Ya, Ariel, Saya Rahman. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Bye bye. Bahasa gue semua lagi.